شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Kalau sekalian jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan semakin mojok ya. Kalau semakin mojok semakin tibra guys. Semakin mojok semakin tibra. Kita lanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad. Saya baca mukhtasarnya. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang sirah atau tarikh Rasulullah SAW berdasarkan, kalau boleh dikata, hari per hari, day by day, kegiatan per kegiatan Rasulullah SAW secara rinci, detail dan lengkap ya. Totalnya ini ada 4 jilid ya, Zadul Ma'ad, tapi saya baca ringkasannya 1 jilid saja ya, cepat selesai. Soalnya belum ada kitab yang selesai gitu ini. Bukhari baru hadis yang ke 600-an ya, kalau tidak salah. Kemudian baru saja tafsir juz amanya. Tafsir juz amma sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tafsir Al-Baqarah, itu juga masih jauh awal-awal. Ya setidaknya juz amma beres lah ya. Kemudian sekarang kita baca Zadul Ma'ad. Sadisan kitabul i'tikaf, faslun fi hadyi sallallahu alaihi wasallam fil i'tikaf. Petunjuk Rasulullah terkait dengan i'tikaf. I'tikaf ini sebentar lagi ya. Hari ke-10 terakhir bulan Ramadan. Allah bersumpah dengan malam-malam i'tikaf. Dalam surat Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajr wa layalin ashar wa syaf'i wal watr wal laili idza yasr. Wal fajri, dan demi waktu fajar, wal layalin ashar, dan demi, ini bersumpah, Allah bersumpah dengan demi 10 malam terakhir Ramadan. Jadi ini bukan malam sembarangan ini. 10 akhir Ramadan itu bukan malam sembarangan. Itu disumpahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wal fajri wa layalin ashar, demi waktu subuh dan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi 10 hari terakhir itu ada di Quran. Ada di Qurannya. Ada di Quran, makanya itu bukan malam samanea. Sanes wongian samanea. Sanes samanea wongi 10 terakhir. Makanya 10 terakhir mulai difokuskan nih, kopi tapi kita puasa gelar lupa disiapkan. Biasanya suka ada yang bawa kopi di termos kopi antingan tuh kursi anu buat nyender begitu ya. Kasur-kasurnya disiapkan. Setidaknya mentok-mentoknya sampai malam 27 lah ya. Setidaknya mentoknya sampai malam 27. Karena menurut Ibnu Mas'ud, ketika Rasul cerita bahwa uridu lailatul qadri, aku diperlihatkan malam qadar. Aku diperlihatkan malam qadar tadi malam. Nah, Ibnu Mas'ud menghitung tanggal, oh ini malam 27. Makanya para ulama hampir semuanya sepakat memastikan bahwa malam qadar adalah malam 27. Meskipun tidak sepakat dalam arti kata memastikan 100%, tetapi mereka sepakat meyakini, sangat mencurigai ya, meyakini, betul-betul yakin ya, bahwa itu malam itu adalah malam 27. Dan saat itu beliau SAW terlihat keningnya itu ada putih bekas tanah. Itu artinya malam qadar itu malamnya gerimis. Hujan kecil, gerimis. Tanahnya basah
beliau sujud di tanah itu, kemudian pagi harinya terlihat keningnya itu seperti bekas pasir atau bekas tanah putih kan. Kalau kita habis megang tanah basah itu nanti ada bekas di sini putih. Dulu kan karpetnya nggak sebagus karpet ini kan. Karpetnya pasir dan mungkin kalaupun hanya maslai itu semacam sejadah hamparan gitu. Jadi terlihat beliau ketika menceritakan bahwa malam tadi aku diperlihatkan Lailatul Qadar, itu Ibnu Mas'ud melihat ini malam 27 dan kening beliau itu ada bekas sujud di tanah yang basah. Jadi itu mungkin secara spesifik yang dapat kita kejar ya. Kalau tanda lain misalkan alam semesta menjadi hening, menjadi sejuk, adem, memang itu benar adanya, tetapi kadang-kadang membedakan suasana itu agak susah kalau di luar. Tapi kalau melihat situasi ini gerimis, kemudian malamnya ganjil, maka itu mudah-mudahan diyakini oleh para ulama sebagai malam qadar. Tidak ada yang beda pendapat dalam hal itu. Meskipun tidak 100% meyakini, tapi sangat yakin betul itu adalah malam qadar. Kemudian ada perbedaan juga mengenai tempat iktikaf. Ini dalam bab fikih ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa iktikaf itu hanya berlaku di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Iktikaf itu hanya boleh di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu sebagian yang dipakai pendapat itu oleh sebagian asatidz di Indonesia juga. Teman-teman kita beberapa ustadz ada yang mengambil pendapat ini bahwa iktikaf itu hanya berlaku di Haram dan Nabawi. Akan tetapi sebagian besar atau kebanyakan mayoritas para ulama berpendapat bahwa iktikaf itu boleh dilakukan di seluruh masjid jami, dan ini sesuai dengan asas universalitas Islam ya. Setiap masjid jami, apa masjid jami itu? Definisi masjid jami adalah masjid yang ditegakkan sholat Jumat di situ, maka itu adalah masjid jami, masjid yang berhak atau layak menyelenggarakan iktikaf. Jadi musola-musola tidak boleh itu mengadakan iktikaf. Bukan tidak boleh dalam arti kata larangan, maksudnya tidak sah disebut sebagai iktikaf Ramadan. Jadi yang boleh itu masjid jami, dan ini sudah termasuk masjid jami karena ditegakkan sholat Jumat di masjid ini. Kadang ada saya mau iktikaf di musola rumah saja misalnya. Nah itu musola rumah itu bukan tempat iktikaf. Berzikir umum silakan, ibadah sunnah silakan, tilawah silakan, atau dengan keluarga di sana iktikaf silakan. Tapi itu bukan istilah iktikaf yang syar'i yang dimaksud di dalam iktikaf Ramadan atau dalam Quran wa antum aqifuna fil masajid, bukan iktikaf itu yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua tempat, yang ketiga waktu. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan ya, bal qad qalat Aisyah radhiyallahu taala anha la i'tikafa illa bisawm. Tidak ada istilah i'tikaf kecuali berbarengan dengan saum, puasa. Artinya tidak ada i'tikaf di luar bulan Ramadan. Tidak ada i'tikaf di luar bulan Ramadan. I'tikaf secara lugawi bahasa silakan berdiam diri di masjid, al-muqsu bil masjid silahkan. Tetapi menyebutnya itu sebagai istilah iktikaf yang di dalam istilah fikih agama kita, maka itu bukanlah iktikaf yang dimaksud. Kalau muqsu fil masjid, ya muqsu itu berdiam diri di masjid. Al-muqs pakai ta, al-muqsu fil masjid ya. Tapi menyebutnya itu sebagai iktikaf yang dimaksud, maka berdasarkan hadis Aisyah, la iktikaf illa bisawm. Tidak ada iktikaf kecuali berbarengan dengan bulan puasa. Bahkan dalam riwayat yang banyak disebutkan Rasulullah SAW tidak pernah beriktikaf sambil berbuka. Rasul tidak pernah iktikaf sambil berbuka. Artinya apa? Iktikaf senantiasa berbarengan dengan puasa. Nah itu beberapa hukum iktikaf. Yang keempat, terkait dengan niat iktikaf. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa iktikaf itu istilah dimulai dari awal malam 21 sampai akhir Ramadan di waktu maghrib. Itu yang disebut dengan iktikaf 10 hari di akhir Ramadan. Jadi malam 21 maghrib, malam 21 sudah masuk masjid.
terus berjalan sampai akhir malam 29 atau malam 30. Itu dengan i'tikaf yang dimaksud di dalam dalil Quran ataupun dalil hadis. Selama di 10 hari itu dia berada di masjid, itulah i'tikaf. Kalau dia sudah keluar dari masjid itu batal i'tikafnya. Batal i'tikafnya, mengulang lagi. Harus rutin. Kecuali kalau keluar dari masjidnya itu untuk hajatul insan, untuk memang hajat dasar manusia. Kemana? Ke rumahnya. Jadi dia perlu ke rumahnya untuk hajat manusiawi. Apa hajat manusiawi? Contohnya apa hajat manusiawi? Ke kamar mandi, makan, kemudian mandi, kemudian keperluan lain yang sifatnya manusiawi. Tetapi kalau kita sudah niat i'tikaf, Allah melarang wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tidak boleh sapa temuan dengan istri. Sapa temuan pas temuan. Sapa temuan kan ya? Tapi katanya disisirin juga sama Aisyah di jendela. Iya, tapi kan tidak berhubungan. Hanya meminta disisir beda ya. Kalau minta disisir itu boleh. Aisyah itu menyisiri Nabi dari balik jendela. Tapi yang Allah larang itu wala tubashiruhunna, jangan setubuhi istri kalian, wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian sudah niat i'tikaf. Kalau masih banyak godaan seperti itu, mendingan i'tikafnya harian. Jadi kayak wong ieu pada nuju hoyong sapa temuan, ya udah malam itu i'tikafnya dari jam 2 saja. Atau misalkan kita mah belum kuat-kuat amat 10 hari, ya udah i'tikafnya mulai jam 3 saja. Atau nanti mulai jam 12 ke masjidnya gitu. Atau setengah malam dari Isya sampai jam 2, nanti jam 2-nya baru sapa temuan sama istri. Itu boleh. Tapi kalau sudah niat i'tikaf dari malam 21 sampai akhir Ramadan, kemudian sapa temuan, itu yang dilarang oleh Allah SWT. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian sentuh istri kalian sedangkan kalian punya acara i'tikaf di masjid. Jadi nuju i'tikaf ngajakeun pulang ka rumah. Uih heula eta kenging. Nuju i'tikaf uih heula eta kenging. Mami hajat kan boleh. Itu mah bukan hajat yang dibolehkan. Hajat sama istri bukan yang dibolehkan. Hajat manusiawi itu makan, contohnya ya, ke kamar mandi, perlu untuk mandi, perlu untuk buang hajat, nah itu hajat manusiawi. Khusus untuk hajat suami istri, Allah melarang orang yang i'tikaf untuk melaksanakan atau melakukannya. Dengan teks ayat wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian sentuh wanita kalian ketika sedang i'tikaf. Makanya yang sekiranya kita tidak sanggup untuk 10 hari penuh tanpa menyentuh istri, sebaiknya niat i'tikafnya temporal saja. Jadi bab keempat ini tentang niat i'tikaf. Kalau ulama kebanyakan mensyaratkan niat i'tikaf itu dari malam 21 sampai malam terakhir. Namun Imam Syafi'i punya jalan keluar. Ada namanya niat i'tikaf permudah. Permudah itu temporal. Temporal, misalkan saya mau i'tikaf jam 7 sampai jam 2, silakan. Saya mau i'tikaf dari jam 9 malam sampai jam 1 malam, silakan. Atau dari jam 1 malam sampai jam 3, jam 4, silakan. Itu namanya tajdidun niyatil i'tikaf, memperbaharui niat i'tikaf berdasarkan kebutuhan kita. Cuman itu tidak masuk kategori i'tikaf 10 hari penuh. Bukan i'tikaf yang Rasul contohkan. Rasul penuh ya? Penuh. Rasul itu i'tikaf itu penuh, bahkan sebelum ajal beliau tiba, sebelum beliau wafat, i'tikafnya ditambah 10 hari lagi, 20 hari. Siang malam ya? Siang malam tentunya, karena kan dia di masjid. Ketika beliau itu Ramadan biasa, itu i'tikafnya 10 hari. Tapi ketika beliau punya firasat bahwa ajal sudah tidak lama lagi, tentunya firasat itu datang dari Allah SWT, beliau menambahkan 10 hari lagi untuk itu, jadi 20 hari. Ya, ketika menjelang wafatnya beliau 20 hari, namun Ramadan biasa adalah 10 hari. Dan i'tikafnya itu sempurna. Berikut sama, maksudnya 20 hari itu? Enggak, dari malam ke 11. 11. Dari malam ke 11.
Itikaf Ramadan. Kalau sudah Syawal bukan itikaf lagi. Tamanya pun kakaren. Canda ke masjid. Silaturahim ya. Itu masalah niatul itikaf. Niat itikaf itu bisa temporal, bisa 10 hari. Tapi itikaf yang kita maksud di dalam kitab-kitab fikih adalah itikaf yang memang tanda petik ya, mengasingkan diri dari kehidupan dunia untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 hari. Dalam catatan sejarah ada sahabat-sahabat yang mengikuti itu? Dalam sejarah banyak, pasti banyak. Kalau Rasul sudah mencontohkan itikaf, itu sahabatnya pasti ngintil, pasti ngikut itu. Para sahabat. Nah, Aisyah itu terbiasa menyisir rambut Nabi dari luar jendelanya. Memang beliau ini, Ibunda Aisyah ini luar biasa. Itu paling romantis dengan Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah. Suatu hari terjadi bahasa orang nama pasea antara Rasul dan Aisyah. Biasa, suami istri itu biasa. Wa kanat Aisyah tarfa'u sautaha, adalah Aisyah saat itu karena pasea, namanya juga pasea, lebih tinggi suaranya dari Nabi. Jadi pernah Aisyah itu pasea, kemudian suaranya itu meninggi, kedengar sama bapaknya Abu Bakar Siddiq. Langsung masuk ke rumah dan kemudian setelah itu memarahinya. Ya binta Imruman, disebut ibunya. Hei anak ibu rumana, gitu bahasa orang. Hei anak indungna. Mana? Wah ini kalau Rasulullah meninggikan suara begitu. Bapaknya marah. Itu Aisyah takut dari marah bapaknya, berlindung di balik punggung Rasulullah. Langsung nyumput ke belakang gitu. Nyumput, pasti bapak ngambuk. Nyumput di belakang Rasulullah. Nah, kemudian Rasul mengatakan, ya wahai Abu Bakar, tidak ada apa-apa, santai saja. Abu Bakar pergi. Kemudian Rasul menyebut kepada istrinya tadi, bahasa orang rumah, Neng, tuh sahab nyelamatkan kamu tadi dari bapak kamu kalau marahnya. Mungkin digampar kamu. Akhirnya, oh iya deh, iya gitu. Akhirnya damai lagi. Rukun dari damai lagi. Jadi memang begitulah kehidupan rumah tangga. Jangankan kita, bahkan rumah tangga Rasulullah pun yang namanya ada pasya-pasya kecil itu biasa. Pasya kecil itu biasa. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan, lima kana salahul qalbi istiqamatahu ala tariqi sayrihi ilallah mutawaqqifan ala jamiyatihi ala Allah wa lamma sya'thihi bi iqbalihi bil kulliyati ala Allah wa kana fudulu ta'ami wa syarabi wa fudulil mukhalatatil anami wa fudulil kalami wa fudulil manami mimma yaziduhu sya'tan. Ibnu Qayyim lebih melihat itikaf dari sisi maknawiyah, bahwa itikaf adalah momentum yang paling bagus untuk mengasingkan diri dari dunia dan bermunajat fokus khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibnu Qayyim melihatnya ke sana. Itikaf itu adalah proses di mana manusia menuju Tuhannya, meninggalkan seluruh apa yang berkenaan dengan keduniaan. Jadi ketika itikaf secara maknawi mestinya sudah mulai menanggalkan hajat-hajat duniawi. Pakai kelambu kan maksudnya? Pakai tenda Turki gitu ya? Kalau di sini bawa kasur boleh. Bawa kasur. Bawa kasur. Ada sekat jadi kan? Bawa kasur dan ada tirai. Jadi ini kesempatan baik, kata Ibnu Qayyim, kesempatan emas ketika orang itu menanggalkan hajat-hajat duniawi dan menuju Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dalam munajat, dalam kesyahduan, dalam kekhusyuan, dan meninggalkan segala macam fudul. Fudul itu apa? Fudul itu sesuatu yang tidak perlu. Fudul. Makanya podol disebut podol karena sesuatu yang tidak perlu. Podol itu adalah satu-satunya lafaz Sunda terkait dengan feses manusia yang mendekati Arab. Betul, ngising bukan dari Arab. Apalagi berak bukan dari bahasa Arab. Yang paling dekat itu adalah bahasa Arab. Kan kata Pak Abu, kalau sedekah tuh ibarat pising lah. Jadi nggak dilihat lagi gitu. Ya karena fudul. Fudul. Fudul itu bahasa Arab, fudulul kalam, fudulul mukhalatah, fudulul ta'am, fudulul naum, fudulu manam dan seterusnya. Maka
Bahasa Indonesia mencomot bahasa itu. Fudul itu sesuatu yang berlebihan dari batas perlunya. Begitu juga kotoran. Kotoran kan sesuatu yang tidak diperlukan. Maka bahasa Indonesia, bahasa Sunda mencomot dari bahasa Arab, mengganti kata kotoran menjadi podol. Itu dari kata bahasa Arab fudul. Gimana, sudah mudul belum? Itu sudah mudul belum? Bahasa Arab. Angin kering. Nah, fudul tadi sesuatu yang berlebihan dari hajatnya, dari seperlunya, itu menurut Ibnu Qayyim adalah amradul qalbi. Kata beliau, amradul qalbi arba'atun. Racun hati itu ada 4. Yang pertama fudul ta'am, berlebihan dalam makan. Yang kedua fudulul kalam, berlebihan dalam bicara. Tidak sesuai dengan seperlunya aja gitu. Itu fudulnya itu racun hati. Yang ketiga adalah fudulul mukhalatoh, berlebihan dalam bersahabat. Kemudian berikutnya yang keempat adalah fudulut nazar. Fudulun nazar itu berlebihan dalam memandang atau melihat, baik dari sisi physically ataupun dari sisi maknawi. Contoh fudulul kalam, dari sisi maknawi adalah dia berlebihan berbicara tentang hal apapun tidak sesuai dengan keilmuannya. Sotoy bahasa Indonesia, bahasa Betawinya. Sotoy lo berbicara sesuatu tapi dia tidak punya ilmunya. Dan sekarang musim medsos ini memancing orang-orang yang tidak punya ilmu agama berbicara tentang agama. Menafsirkan ayat seenaknya, muncul si A sudah dilaporkan, muncul si B, muncul si C terus. Berbicara tentang agama tanpa ilmu, itu fudulul kalam. Di samping fudulul kalam banyak bicara, artinya banyak suara yang keluar dari seperlunya, itu juga fudulul kalam secara fisik. Tapi Ibnu Qayyim melihat fudulul kalam itu juga mengenai makna yang lebih dari fisik, itu maknawi, yakni berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu atau mengajak manusia kepada kesesatan, itu juga fudulul kalam. Ngajak kepada perbuatan bid'ah, ngajak kepada perbuatan khurafat, ngajak kepada perbuatan takhayyul, ngajak kepada perbuatan tatayur dan lain sebagainya, itu juga termasuk fudulul kalam. Di televisi itu kalau lihat baik-baik, televisi itu kebanyakannya fudulul kalam. Paling intinya televisi itu 10% itu yang bermanfaatnya, itu sisanya itu fudulul kalam. Yang kedua fudulun nazar. Fudulun nazar itu bisa bermakna fisik bahwa kita memandang sesuatu yang tidak perlu, juga bisa bermakna maknawi, yaitu kita melihat sesuatu dengan pandangan hasad, pandangan takabur, dan pandangan keirian gitu. Lihat orang punya apa berlebih gitu, punya rezeki melimpah, timbul hasad kita, aduh hayang juga gitu. Lihat orang punya istri 2, aduh hayang juga gitu. Lihat orang punya melimpah-limpah, kemudian bluber hartanya, pengen juga gitu. Maka diajarkan dalam Islam kalau kita melihat orang seperti itu, ucapkan barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi apa yang kau miliki. Itu menghilangkan hasad. Kalau tetap masih mau juga, bacanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku mohon darimu kemurahanmu. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku mohon kepadamu kemurahan darimu. Maksudnya adalah aku mohon kepadamu yang seperti ini, ataupun lebih baik dari ini, atau senilai dengan ini, berikanlah padaku. Mungkin dalam bentuk lain, mungkin hal yang serupa. Kalau kita masih pengen mau seperti itu, supaya mengikis tadi hasad, hasud, kesombongan dan sebagainya. Itu yang kedua, fudulu an-nazar. Jadi selain melihat sesuatu yang tidak perlu, melihat aurat, melihat wanita cantik, melihat sesuatu yang tidak ghadul basar, itu fudulun nazar. Tapi lebih dari itu, fudulun nazar adalah melihat sesuatu dengan ainin hasidah, dengan pandangan mata yang hasud, dan ainin mutakabbirah, dengan pandangan mata yang takabur. Itu racun hati yang kedua, fudulun nazar. Yang pertama fudulul kalam, yang kedua fudulun nazar, yang ketiga fudulut ta'am.
berlebihan dalam makan, baik secara fisik berlebihan, memang makannya rewok dan mentung begitu, lebih dari kebutuhannya. Harusnya 1 piring 2 piring itu cukup, tapi dia malah bertambah-tambah berlipat-lipat. Itu juga racun hati. Ngemplat, melenoi, badan tubuhku tidak sehat dan sebagainya. Atau juga bermakna di atas itu maknawi, yakni dia memakan sesuatu yang bukan haknya. Sudah digaji dengan gaji yang tepat sesuai dengan kinerjanya, tapi dia masih ngambil, masih ngutil, masih berbuat curang, berkhianat kepada atasannya, baik itu dalam kantor ataupun non kantor, dalam jual beli. Itu namanya fudulu at-ta'am. Dia memakan sesuatu yang bukan haknya. Yang keempat, fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bersahabat. Baik berlebihan yang dimaksud adalah terus-terusan dia main dengan sahabatnya itu. 1 minggu 24 jam itu terus aja dengan sahabatnya. Tidak ada waktu dia buat keluarga, buat Allah, buat keperluan dirinya, meningkatkan kualitas. Tapi dia terus aja dengan sahabatnya. Berkah itu musab, berkah dia musab deui, berkah itu segala rupa. Banyak waktunya. Itu namanya fudulul mukhalatah. Fudulul ikhtilat. Kebanyakan bergaul. Sampai waktunya habis bergaul dengan sahabatnya, dia tidak menunaikan hak-hak yang wajib yang dia lakukan. Itu namanya fudulul ikhtilat atau fudulul mukhalatah. Itu racun hati yang keempat, kebanyakan bergaul. Maknawinya adalah bahwa dia melalaikan tugas peribadahannya, pengabdiannya kepada Allah, sehingga waktunya habis tidak tersisa untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya jadi kurang, kemudian meningkatkan dirinya thalabul ilmi jadi kurang dan sebagainya, karena dia terlalu banyak bergaul dengan manusia. Teman itu ada 4. Nah, ini kelanjutan dari fudul mukhalatah. Teman itu ada 4. Yang pertama, ada teman yang sifatnya itu nutrisi, vitamin, pupuk. Ini teman seperti ini luar biasa. Dia memberi masukan, memberi ilmu, menambah kekhusyuan, menambah taqarrub kepada Allah, menambah mengenal Allah, menambah ilmu agama dan lain sebagainya. Itu teman nutrisi namanya. Perhatikan teman kita, karena agama seseorang itu ada kaitannya dengan temannya itu. Yang kedua, ada teman itu seperti obat, kadawai, seperti obat. Apa maksudnya teman seperti obat? Dia itu berguna dan berfungsi saat kita terpuruk. Memberi nasihat, memberi saran, memberi masukan, mengingatkan. Kita salah diingatkan. Itu namanya teman seperti obat. Selalu dia itu menjadi penenang saat kita berada dalam situasi yang terpuruk. Yang ketiga, kadai, ada teman itu seperti penyakit. Jadi selalu membawa madarat gitu. Ada teman yang selalu membawa madarat. Ngaripuhkeun wae gawe. Tapi ngaripuhkeun bukan dalam arti ngaripuhkeun yang baik. Ai ngaripuhkeun dalam kebaikan mah itu tidak apa-apa, namanya tolong menolong. Tapi ngaripuhkeun kepada yang tidak baik. Itu namanya teman seperti penyakit. Kadai au kal maradi, penyakit. Jauhi teman seperti ini, yang seperti penyakit ini. Membawa kita jadi tercoreng, membawa kita menjadi malah negatif, membawa kita malah lebih buruk dari yang sebelumnya. Itu namanya teman bagai penyakit. Wal akhir, ada yang namanya teman itu ya dalam mukhalatah atau ikhtilat itu adalah teman seperti racun. Teman seperti racun ini teman yang membawa kepada maksiat dan kemusyrikan. Mengajak kita melakukan amaliyah bid'iyah, mengajak kita melakukan amaliyah syirkiyah, mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan yang merusak tauhid, merusak iman, mengikis agama, pendangkalan dalam akidah. Nah, itu namanya teman bagaikan racun. Pintar-pintar mencari teman. Cari teman yang nutrisi atau vitamin, atau kalau enggak cari teman yang sifatnya seperti obat, penawar. Jangan teman yang seperti penyakit, apalagi teman yang seperti racun. Jadi ada seberapa teman teh? Rizki seberapa teman?
Satu bagai apa? Nutrisi lah. Nutrisi. Yang kedua Obat. kok langsung racun gitu. Yang kedua obat. Yang ketiga penyakit. Yang keempat racun. Nah itu menurut Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid dan juga kitab Tazkiyatun Nufus. Kita rangkai lagi bahwa racun hati itu ada 4. Amradul qalbi arba'atun. Yang pertama fudulul kalam, yang kedua fudulul nazar, yang ketiga fudulul ta'am, yang keempat fudulul mukhalatah. Fudulul mukhalatah ini dibagi 4 lagi. Bahwa sahabat itu ada yang seperti vitamin dan nutrisi, ada sahabat seperti penyakit, obat, ada sahabat seperti penyakit, ada sahabat seperti racun. Itu setidaknya pedoman dari para ulama bagaimana kita menjalani interaksi sosial di masyarakat. Kalau ada teman seperti racun, ya sikapinya bagaimana sih kita menghadapi racun? Hati-hati sambil tetap mengajak dia mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau dia seperti penyakit, bagaimana kita membuat dia sembuh dari penyakitnya, sembuh dari tecagerna begitu, supaya kembali kepada hidayatullah, pada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau teman seperti obat, teman seperti nutrisi itu harus dijaga, harus dipelihara supaya kita setidaknya kalau lagi terpuruk ada teman yang seperti obat, ketika kita melenoi dan lemah ada teman seperti nutrisi dan gizi. Jadi Ada dua. Nah, Ibnu Qayyim ini menjelaskan bahwa i'tikaf itu fungsinya untuk melepaskan diri dari empat penyakit hati itu. Menurut Ibnu Qayyim bahwasanya i'tikaf itu tujuan besarnya adalah melepaskan diri dari 4 macam sebab penyakit hati. Wa kana fudulul ta'am wasyarab wa fudulul khalatil anam wa fudulil kalam wa fudulil manam mimma yaziduhu sya'san. Karena itu yang membuat hidup kita tuh rumek gitu. Membuat hidup kita tuh rumek, membuat hidup kita ini kacau, itu 4. Ta'am, kalam, nazar, mukhalatah. Iqtadat rahmatul azizir rahim ay Allah SWT bi ibadihi an syara'a lahum minas sawmi ma yudibu fudul ta'am. Fudul ta'am, fudul nazar dikikis oleh puasa. Wa yastabrigu minal qalbi akhlaqash syahawatil mu'awwiqati lahu an sayrihi ila Allah. Lalu fudulul mukhalatah dan fudulu satu lagi at-ta'am udah. Fudulu al-kalam itu dikikis oleh i'tikaf. Karena i'tikaf itu kita menjauhkan diri dari banyak bergaul dengan manusia. Maka inti i'tikaf mah lain ngeriung ngobrol sebenarnya. Bukan ngaronyok ngobrol begitu. Atau fudulul kalam dengan fudulul mukhalatah tidak ini. Misi besarnya tidak tuntas. Misi i'tikaf itu bagaimana kita mengurangi fudulul mukhalatah dengan orang-orang dan fudulul kalam dengan orang-orang. Melatih diri kita untuk tidak banyak bicara yang tidak perlu, tidak banyak ngobrol yang tidak perlu. Untuk khusus malam-malam i'tikaf. Jadi kalau malam i'tikaf mau ngobrol seperlunya. Ada kopi, tek bagikan, tek minum saat, ngobrol sebentar, udah bubar lagi. Masing-masing mojok lagi baca Quran. Itu. Ngaronyok lagi, enggak apa-apa setengah jam, bubar lagi baca Quran. Ulah sampai i'tikaf teh 3 jamna ngobrol. Baca Qur'ana ngan 1,5 jam. Atunya wis bae teman di rumah. Wis bae nang rumah teh masa. Ngaronyok jangan banyak ngaronyok. Dia ngomong itu. Jadi ini luar biasa Ibnu Qayyim ini dalam sekali. I'tikaf itu tujuannya adalah manusia akan diangkat oleh Allah Ta'ala dari 4 macam penyakit yang menyebabkan hati ini risau dan kacau. Saum mengikis fudulul ta'am dan fudulul nazar. Puasa itu mengikis fudulul kalam dan fudulul mukhalatah. Maka saat i'tikaf pastikan kita tidak banyak kalam dan tidak banyak mukhalatah. Mukhalatah itu kalau biar memahami sederhana, ikhtilat. Karena satu akar kata. Mukhalatah dari kata khalata yakhlitu, ikhtalata yakhtalitu. Khalata itu masdarnya mukhalatah, ikhtalata masdarnya ikhtilat, tapi maknanya sama. Sekali lagi, saum mengikis fudulun nazar, kebanyakan melihat dan kebanyakan makan, lalu i'tikaf
mengikis fudulul kalam dan fudulul mukhalatah. Itu tujuan besarnya. Wa syara'a lahum al-i'tikaf alladhi maqsuduhu ruhuhu uquful qalbi 'ala Allah. Sehingga i'tikaf mendidik jiwa manusia untuk uquf, untuk akif, untuk berdiri, untuk tegap, untuk khusyuk di hadapan Allah. I'tikaf itu kan artinya menghadap dengan waktu yang lama. Itu makna i'tikaf. Wa antum laha akifun. Ketika Nabi Ibrahim menegur kaumnya. Kenapa kaumnya itu ditegur oleh Nabi Ibrahim? Karena kaumnya itu punya kebiasaan akifuna amama asnamihim. Mereka suka i'tikaf di hadapan berhala. Jadi aya patung, i'tikaf itu menghadap patung hari. Dan mungkin lah ada patung goleran mana. Tidak sakral. Nah, itu secara bahasa. I'tikaf itu berdiam diri menghadap secara lama. Itu i'tikaf namanya. Bisa akifun, i'tikaf di hadapan berhala, atau akifun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum akifuna fil masajid, dan kalian akif. Akif itu berdiam lama menghadap, bertawajuh kepada Allah. Nah, itu akif namanya. Kalau ada nama anak nanti namain dengan akif, orang yang terus berhadapan atau menghadap, bukan berhadapan ya, terus menghadap bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya akif. Ketika Nabi Muhammad di Gua Hira itu berapa lama itu? Itu 40 hari. 40 hari. 40 hari. Tapi sebelumnya juga sudah dimulai 3 bulan. Sudah dimulai berbulan-bulan karena menghindarkan diri dari kebisingan kota Mekah dengan segala macam adat jahiliyahnya. Sudah melenceng dari tradisi Ibrahim dan Ismail. Nabi mengasingkan diri di Gua Hira. Sampai akhirnya setelah menghindari pudul juga berarti ya? menghindari itu juga, menghindari apa? Fudul. Yang mengantarkan makanan katanya Khadijah. Enggak, Nabi ngambil ke bawah. Nabi ngambil ke bawah, berbekal diri, naik lagi malamnya, berbekal diri naik lagi. Siangnya tetap beraktivitas. Malamnya itu naik ke gua lagi. Yatazawwaj li layali dawatil adat. Beliau berbekal diri kepada Khadijah untuk beberapa malam naik lagi. Terus itu lama. Sampai akhirnya di malam Jibril datang itu sudah malam kalau tidak salah ke malam ke-30-nya atau ke malam 40. Yang luar biasa. Itu namanya tahannus. Tahannus di Gua Hira, menyendiri, berkhalwah, menghindari fudul mukhalatah, menghindari fudul kalam. Beliau mencari kebenaran di gua tersebut. Tentunya itu adalah bimbingan wahyu, bimbingan ilham dari Allah SWT agar ke gua. Kalau kita mah jangan coba-coba. Saya ingin menghindari kebisingan kota Bandung, pergi ke gunung uzlah, itu salah. Nabi bersabda, lebih baik orang itu bersabar dengan keburukan manusia, itu pahalanya besar sambil berdakwah, ketimbang dia pergi uzlah sendiri meninggalkan keburukan manusia. Masjid ya. Jadi saya lupa redaksi hadisnya, kurang lebih maknanya bahasa Indonesianya, orang yang bersabar ala adzan nas wa yasbir ala adahum itu lebih baik. Orang yang berdakwah lalu sabar menghadapi keburukan manusia itu lebih afdal kata Rasul, ketimbang dia menghindarkan diri dari keburukan manusia lalu uzlah ke gua-gua, uzlah ke tempat jauh, tempat tinggi, menghindari itu. Bagi kita mah seperti itu. Jadi jangan ikuti cara Rasul bertahanus di Gua Hira. Kita cari gua bertahanus, jangan. Bisa-bisa datang lain Jibril, Jin. Mbah Jamrong, jin ajran segala rupa, ifrit gua datang lagi. Kesurupan ya. Atau kesurupan, lama-lama jadi jadi orang nggak jelas. Aku nabi. Aku nabi Ada pengalaman di satu tempat orang itu menghindar dari masyarakat beruzlah, tiba-tiba datang setelah beberapa bulan, ngomongnya udah aneh. Itu bulan gua bintang gua itu saya rekatkan. Gitu kan. Jadi dia punya kemampuan mendekatkan planet-planet. Itu udah aneh. Jadi jangan diikutin, pergi ke gua untuk uzlah. Sekali lagi, Allah Ta'ala misal, kesimpulannya adalah bahwa i'tikaf itu tujuan besarnya, tujuan utamanya adalah bagaimana kita mengangkat diri kita dari fudul-fudul tadi menuju kesempurnaan sebagai hamba Allah yang akif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayasiru unsuhu, kemesraannya dan kehangatannya billahi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, badalan an unsihi bil khalqi,
harus lebih kuat, lebih besar, lebih utama daripada kemesraannya dengan al-khalqi, makhluk-makhluknya. Fa ya'uddu bidzalika li unsihi bihi yaumal wahsyati fil qubur. Bayangkan bahwa itu terjadi ketika kita menyendiri di alam kubur. Kalau kita biasa berdua dengan Allah, maka di alam kubur kita tidak akan merasa kesepian. Dan itikaf itu mengajarkan demikian. Kita berdua dengan Allah, munajat dengan Allah, berhadap-hadapan dengan Allah, mengutarakan segala macam yang kita miliki dengan doa-doa dan zikir. Nanti di alam kubur kita akan mendapatkan kegembiraan dengan pertemuan kita, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, hina la anis salahu, ketika tidak ada anis di kuburan. Bukan anis ini, bukan anis pilpres. Ketika tidak ada teman mesra di kuburan. Ketika tidak ada teman baik, teman dekat di kuburan, maka ketika biasa kita dengan Allah, kita akan mendapatkan teman yang baik di kuburan. Wala ma yufrihu bihi sawahu, fa hadza maqsudul i'tikaf al-a'dham. Inilah maksud tertinggi, terbesar, teragung dari ibadah i'tikaf. Jangan terjebak hanya dengan fikhiyat i'tikaf saja. Jangan kejebak, jangan terkerangkeng dengan fikih i'tikaf saja, tapi naiklah, upgrade-lah i'tikaf kita bahwa itu adalah ibadah qalbiyah, ibadah masyairiyah, bukan hanya ibadah jasadiyah dan jasmaniyah. Wallahu ta'ala bishawab, wa ma taufiquna illa billah. Mudah-mudahan kita semua bisa i'tikaf nanti pada waktunya. Wallahu minkum, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.